Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman di level 5. Alhamdulillah bisa berjumpa lagi dengan Bapak Gigin Ginanjar yang insya Allah di pertemuan kedua ini melalui video pembelajaran Bapak akan mengajarkan dan membimbing kalian untuk menghafal hadis pertama, yaitu mengenai 3 orang yang doanya tidak tertolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebelum kita menghafal sama-sama barengan, kita harus mengetahui dulu bahwa berdoa merupakan kewajiban kita selaku orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman di level 5 ini tentu kita harus mengetahui adab dan etika ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama teman-teman, ketika kita hendak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hadapkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau menghadap kiblat. Dan yang kedua teman-teman, mulailah kita menyanjung Allah, memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Asmaul Husna, dengan nama-nama Allah yang baik seperti Ar-Razzaq, ya Allah yang maha pemberi rizki, Al-Ghaffar, ya Allah Engkau maha pengampun, dan lain-lain. Dan yang ketiga teman-teman, level 5 yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan suara yang lemah lembut ketika berdoa, dan juga memiliki rasa khauf, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan siksanya Allah. Dan yang keempat teman-teman adalah ketika kita berdoa adabnya, yaitu dengan bahasa yang mudah, yang bisa dipahami oleh kita. Katakanlah kita orang Indonesia, maka bacalah doa itu dengan bahasa kita, yaitu Indonesia. Kita suku Sunda, maka bacalah dengan bahasa Sunda. Tidak ada yang sulit bagi kita. Dan yang kelima teman-teman di level 5 ini, adab ketika kita berdoa adalah yakin bahwa kita akan diterima doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir ketika kita berdoa adabnya adalah mulailah mendoakan diri kita terlebih dahulu, lalu keluarga kita, dan juga yang terakhir kaum muslimin wal muslimat. Itu adab dan etika ketika berdoa. Namun yang tak kalah pentingnya teman-teman di level 5 adalah kita harus mengetahui syarat diterimanya doa kita. Yang pertama syarat ketika kita ingin dikabul doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama adalah harus ikhlas lillah, karena Allah. Dan yang kedua syarat diterimanya doa kita, yaitu yang kedua bersabar. Dan yang ketiga ketika kita berdoa, yang ketiga yaitu harus bertobat dari segala dosa serta khilafan yang kita perbuat di masa lalu. Ini syarat yang ketiga. Dan adapun yang keempat adalah menjauhkan dari makanan dan minuman atau perbuatan yang haram. Ini yang akan senantiasa menghalangi doa akan diijabahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang keempat. Adapun yang kelima teman-teman, level 5 yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah husnuzon, berprasangka baik bahwa doa kita akan senantiasa didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kelima. Adapun yang terakhir, syarat diterimanya doa adalah penuh kehusyuan, menghadirkan hati ketika berdoa. Malah ketika itu Rasulullah SAW dalam hadis mengatakan, Rasulullah ketika berdoa sampai berlindangan air mata, sampai bercucuran air mata, itu menandakan bahwa berdoa beliau dengan khusyuk. Dan ciri ketika orang yang ketika berdoanya sampai berlindangan air mata, di dalam hadis dinyatakan akan dinaungi oleh Allah di hari kiamat. Nah, yaitu iman ataupun level 5 yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu syarat yang harus kita ketahui ketika doa kita ingin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, insya Allah Bapak akan membimbing mengenai saatul ijabah, mengenai 3 orang yang tentu doanya akan senantiasa diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tidak tertolak. Mari ikuti hadis yang pertama
kita hafalkan bersama-sama. Oke, Bapak bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Kalian ikutin ya. Salasatun la turaddu. Boleh diikuti? Salasatun la turaddu. Kita lanjutkan. Kalau sudah hafal semuanya. Da'watuhumus shaim. Da'watuhumus shaim. Oke. Kita mulai dari salasatun lagi sampai shaim. Salasatun la turaddu du'a. Salasatun la turaddu da'watuhumus shaim hatta yuftir. Oke, hatta yuftir. Hatta yuftir. Hafal ya. Dari awal, salasatun la turaddu da'watuhumus shaim hatta yuftir. Selanjutnya wal imamul adil. Wal imamul adil. Wal imamul adil. Dari awal, salasatun la turaddu da'watuhumus shaim hatta yuftir. Wal imamul adil. Wal imamul adil ya. Wa da'watul mazlumi. Wa da'watul mazlum. Wa da'watul mazlum. Rawahu Ahmad. Mari kita dari awal. Salasatun la turaddu da'watuhumus shaim hatta yuftir. Wal imamul adil wa da'watul mazlum. Rawahu Ahmad. Oke ya, hafal semuanya. Mari kita melanjutkan ke artinya. Artinya, 3 orang yang doanya tidak tertolak. 3 orang yang doanya tidak tertolak. Orang yang berpuasa sampai ia berbuka. Orang yang berpuasa sampai ia berbuka. Pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil. Oke, hafal ya sampai pemimpin yang adil. Mari kita ulang dari 3 orang. 3 orang yang doanya tidak tertolak. Orang yang berpuasa sampai ia berbuka. Pemimpin yang adil. Selanjutnya, dan doa orang yang dizolimi. Dan doa orang yang dizolimi. Oke, kalau sudah hafal, mari kita dari awal. 3 orang yang doanya tidak tertolak. Orang yang berpuasa sampai ia berbuka. Pemimpin yang adil. Dan doa orang yang dizolimi. Hadis riwayat Ahmad. Nah, kalau sudah hafal, mari kita Arabnya dan artinya dari salasatun. Bersama-sama. Salasatun la turaddu da'watuhumus shaim hatta yuftir. Wal imamul adil wa da'watul mazlum. Rawahu Ahmad. Artinya, 3 orang yang doanya tidak tertolak. Orang yang berpuasa sampai ia berbuka. Pemimpin yang adil. Dan doa orang yang dizolimi. Hadis riwayat Ahmad. Alhamdulillah ya, kalian sudah hafal. Dan bagi yang sudah hafal, kirim melalui voice note ya ke WA Bapak. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan melalui video pembelajaran ini. Kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesalahan, khilafan datang kepada Bapak yang mengajarkan selaku guru pada kalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah, Allah, Allah.